Oke, kali ini saya akan mereview untuk modifikasi Yamaha All New Aerox 150cc connected untuk di bagian pengereman. Nah, untuk pengereman khususnya di bagian depan saya menggunakan kaliper Kitako YS11 4 piston warna grey. Kemudian disc brake-nya menggunakan merek AMS ukuran 260 mm. Kemudian selang remnya menggunakan TDR Black Carbon ukuran 37 inci 95 cm. Dan agar kinerjanya juga bagus, saya menggunakan master rem dari RCB atau Racing Boy. Nah, kurang lebih untuk master remnya seperti ini. Oke. Nah, untuk range atau kisaran harganya ya, untuk kaliper Kitako ini harganya sekitar 1 juta kurang lebih ya. Ada yang 950, ada yang 1,1. Kemudian untuk disc brake-nya harganya sekitar kurang lebih 400.000. Kemudian selang remnya di sekitar 130 atau 150.000. Kemudian master remnya di kisaran 400.000. Nah, namun untuk pemasangan disc brake dan kaliper dengan standar yang berbeda dengan originalnya dibutuhkan bracket, dan ini saya membeli bracket yang harganya sekitar 450.000. Ini prosesnya menggunakan CNC. Nah, oke, kita coba review satu persatu untuk partnya. Yang pertama adalah kaliper. Kalipernya menggunakan Kitako YS11. Kaliper ini memiliki 4 piston besar dan sudah include kampas rem di dalamnya. Sudah termasuk bracket juga pada saat kita pembelian, tapi bracketnya standar untuk disc brake dan shock breaker bawaan Aerox. Jadi kalau sudah kita custom seperti ini perlu bracket tambahan. Kemudian untuk warnanya ada 4 pilihan warna, yaitu gold, red, grey, dan black. Nah, untuk punya saya ini adalah yang warna grey. Kemudian untuk disc brake AMS, nah ini ukurannya 260 mm ya, agak lebih besar daripada originalnya. Jadi cocok banget lah ketika kita pasang upside down. Kemudian disc brake-nya agak gede, jadi motornya terlihat lebih garang di bagian depan. Saya emang agak fokus di bagian depan ya untuk modifikasi motor. Nah, untuk disc brake ini juga dia tipenya floating. Jadi ada celah di antara disc rotor dan disc carrier. Di bagian floating buttonnya itu kira-kira sekitar ada celah 0,03 mm sampai 0,05 mm. Nah, jadi dengan adanya celah itu, disc brake ini dapat menjaga suhu sehingga lebih stabil pada saat digunakan. Jadi pengeremannya pun lebih baik, jadi nggak cepat panas untuk remnya, dan jadi nggak gampang melengkung juga. Namun kekurangannya untuk disc brake floating ini, jika kita crash dari samping itu rawan patah antara brake rotor dengan brake carriernya. Nah, kemudian setelah itu di bagian selang rem saya menggunakan TDR Black Carbon. Nah, untuk selang rem TDR Black Carbon ini ukurannya 37 inci
eh, panjangnya 95 cm. Kemudian selang rem ini lebih kuat sehingga tidak mudah mengembang saat pengereman, tapi sebenarnya ini efeknya dikit banget sih ke performa pengereman. Namun untuk motor off-road ini juga sangat berguna dari melindungi selang rem ini dari gesekan atau dari benda-benda yang ada di luar, karena kan kalau off-road kan banyak banyak gesekan lah. Oke, kemudian yang terakhir adalah master rem RCB. Nah, untuk master rem RCB ini sudah satu paket dengan botol minyak remnya ya, udah jadi satu. Bahannya adalah aluminium alloy, sudah menggunakan piston yang lebih besar daripada master rem standarnya, sehingga ini bisa mendukung kinerja kaliper yang saya gunakan juga, yang sudah menggunakan 4 piston besar. Untuk ukuran brake pumpnya 14 ml, dan ini cukup enak sih dipakai, tapi harus agak mapas dikit untuk di bagian bodinya. Nah, untuk penggunaan kombinasi rem yang sudah saya pakai ini, kalau menurut saya sih cukup baik, jadi nggak terlalu ngelok banget, tapi pada saat saya rem mendadak itu bisa langsung berhenti dengan cepat. Tapi saran saya, jika kita mengupgrade pengereman seperti ini, jika motornya tidak ABS, disarankan menggunakan ban yang mumpuni, karena kalau tidak justru nanti kita akan jatuh karena bannya itu selip kalau remnya kuat tapi bannya licin. Nah, kebetulan untuk pengereman saya hanya memodifikasi bagian depan, sedangkan di bagian belakang saya masih menggunakan orinya tromol. Alasannya ada dua. Yang pertama, kalau saya modifikasi bagian belakang tidak ada kuncian lock pada saat kita parkir atau berhenti sebentar, dan itu sering saya pakai soalnya pada saat berhenti sebentar lihat map. Nah, kalau nggak di lock kadang mundur sendiri motornya atau apa, soalnya saya jinjit pakai motor ini ya. Kemudian alasan kedua, sebenarnya ini malah alasan pertama ya, dalam pengereman biasanya kan kita mengkombinasikan ya. Saya pernah dapat training safety riding juga, jadi pada saat pengereman yang baik adalah kita mengkombinasikan antara rem depan dan rem belakang, dan persentasenya kurang lebih ya, rem depan 80%, rem belakang 40% lah. Jadi emang rem belakang itu saya nggak terlalu suka yang pakem-pakem, karena kalau terlalu pakem banget itu malah biasanya selip ketika kita ngerem mendadak gitu. Jadi paling baik adalah dikombinasikan antara depan dan belakang, depan sekitar 80%, belakang 40%. Oke, sekian review pengereman untuk All New Aerox Connected 155cc. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan, didiskusikan atau dikoreksi, silahkan komen di kolom diskusi. Terima kasih.